Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas video dari Bu Nur Hasanah tentang demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Pengertian lainnya adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari dua pengertian itu, kita bisa tahu kalau negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Paham demokrasi sudah berkembang sejak masa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi langsung, artinya rakyat menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani kuno masih sangat sedikit, sekitar 300.000 jiwa. Ketentuan menikmati demokrasi tidak berlaku untuk negara yang berstatus budak berlian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmatinya. Gagasan demokrasi mulai hilang ketika Eropa mengalami masa abad pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik feodalisme di mana kekuasaan politik dipegang oleh para akmawan atau gereja. Demokrasi kembali muncul dengan adanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak khusus bawahannya. Selain itu, piagam ini menganut dua prinsip, yaitu 1. Adanya pembatasan kekuasaan raja, dan 2. Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tokoh pertama adalah Montesquieu dari Prancis tahun 1689 sampai 1755. Montesquieu mencetuskan trias politika atau teori mengenai pembagian kekuasaan. Teori ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan di sebuah pemerintah ya harus dibagi ke dalam 3 lembaga, yaitu eksklusif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang legislatif, yaitu lembaga yang berwenang sebagai pembuat undang-undang, yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan menafsirkan undang-undang jika terjadi sengketa dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan yang melanggar undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini dilakukan agar pemerintah yang berkuasa tidak bertindak sesuka hati. Kedua adalah John Locke. Menurutnya semua umat manusia diciptakan setara di mana manusia mempunyai hak hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan, sehingga sama seperti dalam hidup. Demokrasi juga melihat rakyat memiliki kedudukan yang setara. Sedangkan menurut J.J. Rousseau, rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah saat pemerintah tidak menghargai hak-hak tersebut. Pemikiran-pemikiran ini kemudian mengalami munculnya demokrasi di Amerika Serikat. Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 diakui oleh Thomas Jefferson mendapat pengaruh kuat dari pemikiran John Locke dan Rousseau. Sampai saat ini demokrasi sudah diadopsi oleh berbagai negara. Di Indonesia sebagai sistem pemerintahan, salah satunya adalah Indonesia. Demokrasi di Indonesia muncul sejak tahun 1913 saat para pemimpin organisasi Indensi, Partis, dan Serikat Islam mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial untuk diberi kebebasan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan politik dan menyatakan pendapat. Usulan ini kemudian dipenuhi oleh pemerintah kolonial dengan pembentukan Dewan Rakyat atau Volksraad. Hingga kini Indonesia masih menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dengan sistem ini, rakyat Indonesia diharapkan menjadi lebih. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian.
Namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Manyo misalnya mencatat adanya 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. 2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan penegakan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, terlebih dahulu rakyat, terutama pada pelaksana kekuasaan, harus mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih bagi jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. 2. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui sesuatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. 3. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemilikan istimewa pada jabatan ataupun karena adanya ketetapan UUD atau UU walau dengan alasan apapun.